Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari subkelompok 2, kelompok 3, Latsar CPNS Angkatan 3, ingin menyampaikan diskusi kami tentang isu yang terkait dengan manajemen ASN. Sebelumnya, saya sendiri, Ragil Pangestu, NDH 27. Saya Nurse Grace Carolina, si Hombing NDH 21. Saya Nurul Zainuddin, NDH 24. Eh, Sebelumnya ingin menyampaikan diskusi kami ini merupakan pendapat pribadi dari kami masing-masing tanpa menyangkut kemanapun. Isu yang kami angkat yaitu tentang pengadaan P3K paruh waktu, sistem merit atau jalan pintas. Sebelumnya P3K paruh waktu itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Adalah skema rekrutmen pegawai ASN yang bekerja untuk instansi pemerintah dengan status kontrak, jam kerja terbatas, dan hak serta kewajiban yang disesuaikan. Program pemerintah ini telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus hingga 27 September 2025. Lalu kebijakan ini merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Berikut adalah bukti isu yang kami angkat. Nah, selanjutnya, menurut Bang Nurdin, bagaimana pendapat Abang tentang isu ini? Terima kasih Pak Agil. Pendapat saya tentang isu ini adalah pemerintah harus memastikan kebijakan ini didukung oleh regulasi keuangan yang kuat dan mekanisme pengawasan yang ketat. Tanpa pengawasan dari BKN dan instansi lainnya terkait secara maksimal, skema P3K paruh waktu berpotensi menjadi lubang hitam. Mengapa demikian? Karena P3K paruh waktu yang dimanfaatkan untuk kepentingan non-merit. Solusi penataan honorer tidak boleh mengorbankan kualitas birokrasi di masa depan. Terima kasih Pak Agil. Baik, Pak Nurdin. Kalau dari Ibu Grace sendiri bagaimana tentang isu ini? Baiklah, terima kasih Bang Ragil. Menurut pendapat saya, untuk isu terkait dengan kebijakan P3K paruh waktu, ini sebenarnya menjadi solusi untuk bagi para tenaga honorer non-ASN mendapatkan kepastian terkait dengan status ASN sehingga mereka juga nanti menjadi lebih loyal ketika mereka bekerja di pemerintahan. Tidak seperti sebelumnya, mereka hanya menganggap bahwa dirinya hanya seorang pekerja honorer dan tidak harus loyal di tempat kerjanya masing-masing. Terima kasih. Jadi, bisa disimpulkan kita dapat dua pendapat nih, dari dua sisi. Bang Nurdin dari sisi pemerintah dan kebijakan, sedangkan Ibu Grace dari sisi tenaga honorernya. Sesuai data yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu, honorer yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu sebanyak 380 orang. Namun masih ada sebanyak 716 honorer yang belum masuk data P3K paruh waktu. Ya, izin menambahkan Pak, Ya, bagaimana Pak Nurdin? bagi honorer yang belum masuk P3K paruh waktu, solusi dari pemerintah adalah mempercepat validasi data untuk diakomodasi dalam skema P3K paruh waktu Pak. Terima kasih Pak. Baik Bang, berarti menurut Bang Nurdin sendiri nih, bagaimana dampaknya terhadap pemerintahan apabila seluruh tenaga honorer ini diangkat menjadi P3K paruh waktu? Menurut saya Pak, dampak dari pengangkatan seluruh honorer menjadi P3K paruh waktu adalah solusi yang sangat baik dari sisi kemanusiaan dan stabilitas sosial politik. Namun, membawa tantangan besar pada aspek fiskal, kualitas birokrasi, dan integritas sistem meritnya. Maka kebijakan ini perlu juga didukung oleh dukungan keuangan pusat, Pak. Terima kasih. Baik Pak Nurdin. Dari Mbak Agi sendiri nih, apakah dampak dari hal tersebut Mbak? Sedangkan eh, apakah pengangkatan P3K paruh waktu ini sudah sesuai dengan sistem merit? Baiklah, terima kasih Pak Ragil.
dampak yang mungkin terjadi menurut saya yaitu akan adanya resiko muncul kesenjangan antara P3K paruh waktu dan penuh waktu, sehingga bisa terjadi penurunan dalam birokrasi kita nantinya. Seperti kesenjangan yang ada itu eh, terkait dengan hak yang diterima. Seperti P3K paruh waktu itu tidak menerima hak tunjangan kinerja, kesempatan promosi, dan jaminan sosial. Hal inilah yang nanti menimbulkan kesenjangan di lingkungan kerja mereka nanti. Selanjutnya terkait dengan sistem merit. Sistem merit dalam manajemen ASN itu kan menekankan pada prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam rekrutmen, promosi, pengembangan karir, dan pengembangan karir ini pun berdasarkan dengan kompetensi dan kinerjanya. Jadi kebijakan P3K paruh waktu yang mengangkat tenaga honorer non-ASN dengan jam kerja dan gaji yang disesuaikan, ini berpotensi menyimpang dari prinsip sistem merit itu jika tidak diimplementasikan dengan mekanisme seleksi yang ketat dan evaluasi kinerja yang transparan. Terima Baiklah, kasih. Ya. apakah ada Menambah, yang ingin menambahkan lagi? ya, Pak Ragil, saya akan menambahkan dari dampak yang dikemukakan oleh Mbak Gires tadi. Saya akan menanggapi isu kesenjangan hak dan kesejahteraannya. Pemerintah memahami bahwa perbedaan hak dapat menimbulkan ketidakpuasan. Namun perlu ditekankan bahwa P3K paruh waktu adalah skema instansi dan solusi darurat yang didesain untuk menjembatani status honorer menuju status ASN yang memiliki kepastian hukum, bukan untuk menciptakan ketimpangan permanen. Terima kasih. Baik, Pak Nurdin. Berarti dari diskusi kita ini dapat saya tarik kesimpulan kebijakan P3K paruh waktu ini dapat dianggap sebagai solusi sementara dalam penataan tenaga honorer non-ASN. Namun, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip sistem merit dan dampak positif terhadap kualitas birokrasi, diperlukannya perencanaan yang matang, mekanisme seleksi yang transparan, serta evaluasi kinerja yang objektif. Kebijakan ini harus diimplementasikan dengan hati-hati untuk menghindari potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar manajemen ASN. Baiklah, diskusi kali ini akan saya tutup. Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf, karena ini merupakan pendapat pribadi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.